Besarnya Anda mengingat Allah, sebesar itu pula Allah mengingat kita. Sedikit Anda mengingat Allah, sedikit pula Allah mengingat Anda. Maka pagi ini saya menitipkan pesan yang sangat dahsyat, pesan yang sangat agung. Satu hadis riwayat Muslim nomor 2699. Siapa yang menjalankan amanat-amanat perkataan Nabi ini, maka dari Allah Anda akan selalu dibantu oleh Allah dalam situasi apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Segala syukur bisa Muhammad panjatkan kepada Allah untuk yang kedua kali saya hadir di ujung batu, dan kali ini Allah menjumpai kembali saya dengan hamba-hamba Allah calon penghuni syurga. Sehat? Masya Allah. Ibu-ibunya juga lumayan banyak ya, sampai keluar masjid. Ibu datang ke masjid mau ngaji atau pengen lihat kue? Oh, dua-duanya. Semoga semangat mengawali pagi ini bukan cuma pengen lihat kue, tetapi karena Allah. Karena itu yang akan menentukan nasib kita setelah pagi ini. Yang saya hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid yang sudah bersusah payah mengumpulkan jamaah, mempersiapkan tenda, karpet di luar, yang menunggu saya dari semalam jam 12. Ngapain menunggu saya sampai jam 12 malam? Saya kan mesti isi acara dulu Isya di Air Tiris dekat Bangkinang. Selesai jam 11, balik lagi ke Pekanbaru ke hotel, packing. Jam 1 baru kelar, jam 2 berangkat. Nyampe di sini ya jam 4 lah. Ngapain nunggu saya? Kan ada acara semalam. Tapi mungkin karena saking antusiasnya dan takut saya tidak datang dari jamaah. Tapi Rizal Muhammad pantang ikan janji. Sekali layar terbuka akan terus berkembang hingga menuju tujuan yang akan dicapai. Semoga pagi ini kita selalu didorongkan menjadi hamba-hamba yang rajin berpikir kepada Allah. Amin.
dari Allah. Kejayaan hidup kita, kesuksesan hidup kita tergantung dari sholat subuh. Lebih-lebih bulan ini kita memasuki bulan haram, betul? Bulan apa, Bu? Rajab. Ingat surat At-Taubah 36. Inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala taqlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kaffa wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Allah menciptakan satu tahun ada 12 bulan seiring penciptaan langit dan bumi. Bulan-bulan Islam memiliki nama-nama yang khusus. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah. Kalau sudah masuk Rajab, berarti Anda tinggal menghitung hari menuju Ramadan. Bahkan Rajab adalah bagian pintu Ramadan. Kalau Ramadannya mau sukses, sukseskan bulan Rajab. Kalau Ramadannya mau hebat, berhasil, awali dari bulan Rajab. Banyak orang yang gagal Ramadannya karena menyia-nyiakan bulan Rajab. Makanya Rasulullah mengajarkan satu doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Karena Rajab adalah pintu gerbang sukses menuju bulan Ramadan. Ustaz, apa yang mesti kita lakukan di bulan Rajab? Tugas besar yang pertama, fala taqlimu fihinna anfusakum, dilarang berbuat dosa, dilarang berbuat maksiat. Siapa yang berbuat dosa dan maksiat di bulan haram, bulan Rajab, maka dosanya dilipat ganda. Berarti bulan ini jangan coba-coba Anda berbuat dosa. Bulan ini jangan coba-coba Anda berbuat maksiat, karena dosanya lebih parah untuk dilipat gandakan. Ibu tidur. Oh enggak. Ibu, kapan terakhir ngomongin orang? Ibu, kapan terakhir ngomongin orang? Barusan. Jangan coba-coba ngomongin orang di bulan Rajab. Sebab keburukan lisan Anda, dosanya akan dilipat gandakan. Ini tugas yang paling besar. Fala taqlimu fihinna anfusakum, dilarang berbuat dosa. Maka tolong selama bulan haram, dari bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan, jaga baik diri kita agar terhindar dari dosa dan maksiat. Karena ini tugas yang paling besar. Jamaah yang dimuliakan Allah, rahimakumullah. Sesuai topik judul yang saya bahas, besarnya Anda mengingat Allah, sebesar itu pula Allah mengingat kita. Sedikit Anda mengingat Allah, sedikit pula Allah mengingat Anda. Maka pagi ini saya menitipkan pesan yang sangat dahsyat, pesan yang sangat agung. Satu hadis riwayat Muslim nomor 2699. Siapa yang menjalankan amanat-amanat perkataan Nabi ini, maka dari Allah Anda akan selalu dibantu oleh Allah dalam situasi apapun. Hadirin yang berbahagia, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, inilah perkara-perkara yang membuat Allah banyak mengingat Anda.
Inilah perkara-perkara yang kalau dijalankan Anda untung dunia akhirat. Perkara pertama, Nabi berkata, man nafasa al-mu'min, man nafasa al-mu'min kurbatan min kurabi dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang suka membantu urusan seorang muslim, siapa yang suka membantu urusan saudaranya, siapa yang suka membantu kehidupan orang lain, nafasallahu anhu, maka Allah akan membantu urusan Anda di dunia dan akhirat. Masya Allah. Hadis ini menegaskan, selama Anda suka membantu orang, selama Anda suka membantu orang, demi Allah, Allah akan selalu membantu setiap urusan hidup kita. Yang kedua, mayyasara ala muqsir yasarallah alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan kesulitan seorang muslim, siapa yang menghilangkan kesulitan seorang muslim, Allah hilangkan kesulitan Anda di dunia dan akhirat. Demi Allah, siapa yang suka membantu kesulitan saudaranya, Allah akan membantu hidupnya terasa lebih mudah. Apa yang paling urgent kesulitan ini? Mudah membebaskan hutang. Karena selama ini orang banyak bertengkar gara-gara duit. Ibu, pernah melihat tetangga bertengkar dengan tetangga gara-gara hutang? Pernah melihat seorang muslim saling membunuh gara-gara hutang? Pernah melihat saudara dengan saudara putus silaturahim gara-gara uang? Pernah? Inilah yang menandakan manusia kikir dalam urusan membebaskan hutang. Padahal Anda tahu, hutang piutang itu dibolehkan asalkan tidak menimbulkan konflik. Coba baca surat Al-Baqarah 280. Wa in kana dhu usratin fadqiratun ila maisar wa an tasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kau menagih hutang, kalau engkau menagih hutang, tagihlah sampai orang yang ditagih punya uang. Kalau belum punya uang, tunggu sampai punya uang. Kalau belum punya uang, tunggu sampai punya uang. Ditagih belum ada uang, tunggu sampai punya uang. Ditagih lagi belum ada uang, tunggu sampai punya uang. Sudah 10 tahun tidak bayar hutang, tunggu sampai punya uang. Halo? Kalau tidak mau bayar, ambil jalan yang paling mulia. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sedekahkan hutangnya, sedekahkan uangmu untuk dia. Demi Allah, itu lebih baik jikalau engkau mengetahui daripada nagih hutang menimbulkan sakit hati, daripada nagih hutang menimbulkan perpecahan. Lebih baik sedekahkan hutang, hilang uang diganti sama Allah, sebab itu perintah Allah, daripada menyakiti orang. Sekali sakit, sakitnya akan dibawa sampai mati. Ini menandakan jangan pernah bertengkar gara-gara hutang. Kalau bisa, jadilah orang yang suka membebaskan hutang. Lebih baik kehilangan uang daripada kehilangan silaturahim perasaan saudara Anda.
Ingat, uang bisa dicari, betul? Seberapa banyaknya uang Allah ganti, tetapi sakit hatinya manusia akibat ucapan kasar mulut Anda, maka akan dibawa sampai mati. Bapak lihat kejadian kemarin, seorang guru SD bunuh diri berjamaah dengan istri dan anak-anaknya. Minum racun. Apa alasannya? Gara-gara ditagih hutang. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menagihnya sampai orang itu bunuh diri, Pak? Berarti zaman sekarang banyak orang kejam cara menagih hutang. Islam agama yang berakhlak. Lebih baik kehilangan uang daripada menyakiti perasaan saudara. Al-Baqarah 280 telah menegaskan, "May yassaru 'ala muksir, yassarullah 'alaihi fid dunya wal akhirah." Siapa yang mudah bersedekah hutang kepada saudaranya, maka demi Allah, Allah mudahkan hidupnya di dunia dan akhirat. Yang ketiga, man satara musliman satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib orang lain, maka Allah menutup aibnya di dunia dan akhirat. Ini menandakan jangan sibuk ngurusin hidup kayak hidup ente paling benar aja. Ibu, jangan suka ngomongin aib kayak ibu nggak pernah punya aib. Jangan ember ngomongin kejelekan. Ibu-ibu ini paling doyan begini, Pak. Bapak juga? Bapak juga? Oh enggak? Masa? Coba ibu diam, saya bertanya sama bapak. Angkat tangan yang belum pernah ngomongin orang. Ada? Astagfirullah. Ternyata bapak-bapak juga ember. Ya Allah. Jangan suka buka aib orang. Karena apa? Kita juga banyak aib. Demi Allah, seandainya aib Riza Muhammad dibuka, bubar pengajian ini. Seandainya Allah tunjukkan aib saya, hilang simpati Anda. Sebaliknya, seandainya saya tahu aib Anda, seandainya saya tahu aib Anda, demi Allah, jangan sibuk ngurusin aib orang, karena kita juga banyak aib. Man satara musliman satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Kalau ingin dicintai Allah, kalau ingin didekati Allah, jangan sibuk ngurusin kesalahan. Jemaah, yang keempat, wallahu fi ainil abadi maka dan abdu fi aini akhi. Demi Allah, Allah akan membantu urusan seorang hamba, menolong dengan keberkahan selama orang itu suka menolong atau membantu orang lain. Bapak Ibu, kalau ada orang datang ke rumah kita mau pinjam duit, kasih. Ibu, kalau ada orang datang ke rumah ibu mau pinjam, apa itu? Cincin, kalung dan gelang, kasih. Demi Allah kasih. Berapa? Pinjam suami. Kurang ajar. Jemaah
Setiap siapapun yang dalam rumah butuh pertolongan, tolong dibantu. Walaupun tidak sepenuhnya, dibantu. Mau pinjam 1 juta nggak ada 500 kasih. Mau pinjam 500 nggak ada 100 kasih. Mau pinjam 100 nggak ada yang Supreme, Indomie dan mie sedap kasih. Jangan biarkan orang yang minta tolong ke rumah kita pulang dengan tangan kosong. Jangan pelit, longket. Apa bahasanya? Longket. Dogian. Congek ya. Jangan tongek dan dogian. Masjid ini tongek apa dogian? Enggak. Orang kata Nabi, "Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Orang yang beriman tolong muliakan tamu kalau datang. Ini tak ada makanan. Sudah tahu Ustaz dari Jakarta, cuma dibeli ini. Ya Allah. Dongye. Kamu ini dari Jakarta kelas TV. Kosong dijanya. Cuma tak pakai motif-motif ini. Ibu? Kasih apa pakai pelit apa jadi orang? Dogiye. Baru dapat kata habis. Jemaah. Demi Allah, sering bantulah urusan orang yang datang ke rumah Anda. Yang mengeluh, yang meminta, jangan ditanggapi dengan sifat buruk. Kasih, bantu seadanya, jangan biarkan dia pulang dengan tangan kosong. Siapa yang tidak pernah membiarkan saudaranya dalam keadaan kosong ketika ia butuh bantuan, demi Allah, saat Anda sulit dan terpuruk, Allah akan menolong Anda dengan bantuannya. Jemaah, yang kelima, man salaka tariqan yaltamisu bihi iman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang sering datang untuk ilmu, maka Allah akan hadirkan jalan menuju syurga. Ibu tahu, bapak tahu, setiap majelis ini membawa kemudahan, Pak. Ibu sekedar duduk saja di tempat ini sampai acara ini selesai, dapat kemudahan. Baca surat Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kalau ada majelis, mudahkan kakimu untuk datang ke majelis Allah. Siapa yang datang di majelis Allah, sepulang dari majelis, Allah mudahkan urusan hidup Anda. Masya Allah. Makanya kalau ada ustaz datang Pak. Ibu, siapapun ustaznya datang, mau jelek, mau ganteng, datang aja. Jangan karena ganteng terus ada di TV-nya. Jangan pilih-pilih. Ada majelis, siapapun yang mengisi, selama ia berdasarkan syariat yang benar, hadir. Karena demi Allah, yafsahillahu lakum. Siapa yang memudahkan majelis Allah, sepulang dari majelis, urusan hidup dan rezeki Anda akan dimudahkan. Amin. Apakah yang hadir hari ini ada yang tak punya duit? Saya mau bertanya, apakah yang hadir hari ini ada yang tak punya duit? Ada? Jangan khawatir. Sepulang dari pengajian ini, pegang omongan saya, ada rezeki yang akan Anda terima. Dari mana? Dari Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah hadirkan dari tempat yang tidak disangka. Demi Allah, coba buktikan sepulang dari majelis ini akan ada banyak kejutan yang Allah
baitin min buyutillah. Tidaklah orang-orang berkumpul di rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah wa yatadarrusu bainahum, membaca kitab Allah, bertadarus kitab Allah, illa nazalat alaihi sakinah, maka demi Allah majlis itu akan diturunkan sakinah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, diberikan banyak rahmat, wa khafatuhul malaika, malaikat mendoakan, fadzakurullah fiman indah, dan Anda dibanggakan di antara penjuru penduduk langit, sebab orang yang hadir di majelis ilmu, duduk di tempat ilmu, saat itu juga Allah akan banyak mengingat Anda. Bapak Ibu ingat, mayyidillahu bihi khaira bifaqihi fiddin, tanda-tanda orang diridhai semakin faqih ilmu agamanya. Ketika ia duduk di majelis ilmu, maka Allah akan mengingatnya. Allah membanggakan kepada malaikat, itu hambaku, itu hambaku, itu hambaku. Siapa namanya? Hadi. Hamba Allah. Ustaz Hadi ini hamba Allah. Karena apa? Beliau menggerakkan GSS, gerakan sholat subuh berjamaah. Inilah perkara-perkara yang membuat Anda akan sering diingat Allah. Inilah perkara yang membuat Anda akan selalu didekati Allah. Semakin banyak menjalankan perkara ini, semakin banyak Anda berzikir kepada Allah, sebanyak itu pula Allah mengingat Anda. Tidak ada keuntungan Bapak Ibu kecuali kita diingat sama Allah. Tidak ada kebaikan Bapak Ibu kecuali hidup kita selalu diingat oleh Allah. Maka siapa yang hidupnya hari-harinya sering diingat Allah, maka setiap langkah hidupnya selalu dibantu oleh Allah agar mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Amin ya rabbal